dia bisa memproduksi semua barang dari atas sampai bawah guys. Kemudian manfaat dari association sistem yang ada di media. A few moments later. Guys, kalian tahu nggak sih kira-kira semua kebutuhan kita sehari-harinya seperti sampo, sabun mandi, Rexona, Sunlight, Rinso itu diproduksi oleh PT apa? That's right, PT Unilever Indonesia. Nah, ternyata memang PT Unilever ini merupakan perusahaan barang konsumsi terbesar di dunia. Jadi gak heran lagi ya, mungkin sebagian besar orang udah mengenal PT Unilever ini. Tapi mungkin sebagian besar orang hanya menggunakan produk dari PT Unilever, tapi mereka nggak tahu ini dihasilkan atau diproduksi oleh siapa. Termasuk aku guys. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok bisa ya PT Unilever ini menyediakan semua barang yang kita butuhkan itu guys? Dan bagaimana sih cara kerjanya PT Unilever ini dan sistem informasi apa yang digunakan oleh PT Unilever ini sehingga membuat PT ini itu berjalannya efisien dan bisa memproduksi semua barang-barang tersebut. Maka dari itu aku buatlah video ini untuk kita sama-sama belajar mencari tahu sistem informasi yang digunakan oleh PT Unilever sehingga membuat PT ini atau perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar di dunia. Setuju? Let's go. Oke guys, jadi ternyata PT Unilever ini menggunakan dua sistem informasi. Yang pertama yaitu ERP atau biasa juga disebut sebagai Enterprise Resources Planning. Dan yang kedua yaitu Business Intelligence. Jadi ada dua sistem informasi yang digunakan. Yang pertama yaitu ERP. ERP ini ternyata merupakan sebuah software atau biasa juga disebut sistem informasi yang menggabungkan atau mengintegrasikan seluruh proses-proses bisnis ini menjadi satu guys. Jadi ini akan memudahkan PT Unilever untuk menjalankan semua proses bisnis dari awal sampai akhir. Ternyata guys, dalam ERP itu terdapat juga sistem yang mendukung ERP ini, yaitu disebut sebagai modul SAPR3. Dalam modul ini adanya yang pertama yaitu Production Planning. Production Planning ini merupakan sebuah perangkat lunak yang mengatur semua atau merencanakan semua proses produksi dari awal sampai akhir. Jadi ini memudahkan PT Unilever untuk lebih efisien mencapai tujuan. Kemudian yang kedua itu biasa disebut juga sebagai Warehouse Management atau diartikan sebagai sistem gudang manajemennya. Oke, jadi sistem perangkat lunak ini membantu semua operasi yang ada di gudang, baik itu pengolahan, penyimpanan, sampai ke proses distribusi barang-barang tersebut. Yang ketiga ini disebut sebagai Finance and Controlling. Nah, finance ini merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan atau sistem informasi yang digunakan untuk melacak seluruh keuangan atau biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dari awal sampai akhir. Jadi itu tujuannya finance atau perangkat lunak finance ini. Kemudian yang kedua, controlling. Controlling ini lebih ke perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti semua manajemen aktivitas yang dilaksanakan. Yang keempat yaitu sistem HRM atau biasa disebut juga sebagai Human Resources Management. Nah, sistem perangkat lunak ini bekerja untuk mengendalikan atau mengatur semua yang berkaitan dengan manusia atau ketenaga kerjaan yang membantu proses produksi yang ada di PT Unilever ini guys. Menurut kalian kira-kira apa sih keuntungan ERP ini yang sudah aku jelaskan panjang lebar dari tadi guys? Tujuannya itu dari 4 modul ini dia sudah mencakup seluruh proses IT yang ada di dalam produksi atau PT Unilever ini, sistem produksi dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu menghindari terjadinya pemborosan dan stok barang itu tetap ada. Jadi adanya perencanaan dari ERP ini membuat perusahaan itu memproduksi barang itu sesuai dengan permintaan pasar. Jadi nggak ngasal untuk memproduksi asal-asalan gitu guys. Oke. Keuntungan yang ketiga ini pastinya kembali lagi kepada sistem ERP ini. Dia bisa membantu PT Unilever untuk mengendalikan atau menjalankan proses manajemen aktivitas yang ada hingga mencapai tujuan. Oke guys, kita lanjut ke yang kedua yaitu sistem informasi Business Intelligence yang ada di PT Unilever. Apa sih Business Intelligence itu? Jadi Business Intelligence itu merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan data-data mentah kemudian ditransformasikan menjadi sebuah informasi yang berguna untuk tujuan bisnis yang ada di PT Unilever. Kira-kira apa sih keuntungan dari sistem informasi Business Intelligence ini yang membuat perusahaan atau PT Unilever ini berkembang pesat dan bisa melangkah lebih maju? Pertama, mendapatkan informasi tentang pelanggan.
Jadi adanya bisnis intelijen ini, perusahaan itu bisa tahu pelanggan ini suka apa, produk yang pelanggan beli ini lebih banyak yang mana, yang pelanggan suka yang mana. Jadi di sini terjadilah win-win solution atau sama-sama mendapatkan keuntungan. Pelanggan merasa puas dan perusahaan pun mendapatkan keuntungan dan bisa menciptakan atau memproduksi barang-barang yang lebih baik lagi sesuai dengan sasaran. Yang kedua yaitu mendapatkan informasi yang bisa ditindaklanjuti. Adanya bisnis intelijen ini, data yang diperoleh itu bisa membantu PT Unilever ini membuat keputusan. Oke, membuat keputusan dalam artian banyak pelanggan ternyata lebih suka produk A, pelanggan ada yang nggak suka produk B. Jadi dari data ini akhirnya membuat PT Unilever itu, oh ya udah kita lebih banyak produksi produk A aja karena memang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu meningkatkan visibilitas operasional bisnis. Kalau ini sih lebih berkaitan dengan contoh kasus adalah pengiriman barang, kemudian dalam proses pengiriman ini ada penundaan. Nah, itu akhirnya bisa membuat PT Unilever ini tahu kira-kira apa yang membuat penundaan barang dalam proses pengiriman ini kok ada tertunda, itu kenapa. Jadi fungsi dari bisnis intelijen ini kurang lebih seperti itu guys. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Jadi perusahaan ini atau PT Unilever ini akan menyediakan data di mana semua anggota atau semua karyawan di situ bisa mengakses data-data ini. Jadi tanpa harus menunggu laporan hasil informasi dari atasan kayak gitu aja. Yang kelima yaitu menyediakan data secara real time atau data mentahnya. Ini akan memudahkan PT Unilever menghindari risiko kesalahan dalam menginformasikan data. Selanjutnya ada strategi marketing menjadi lebih baik. Ya, inti dari sistem informasi kan pastinya akan membantu PT Unilever ini mencapai tujuan. Jadi semua proses dari awal sampai proses marketing penjualannya pun menjadi lebih baik dan lebih lancar. Oke guys, ternyata PT Unilever ini tidak hanya berhenti di dua sistem informasi ini saja, tetapi mereka juga menyediakan atau melakukan strategi yang bisa mendukung kedua sistem informasi ini. Oke, kira-kira apa saja? Yang pertama yaitu disebut sebagai strategi CRM atau Customer Relationship Management. Di sini diartikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, manfaatnya apa sih strategi ini? Jadi strategi ini tuh bisa membantu perusahaan itu untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, bisa membantu perusahaan itu mengendalikan biaya operasionalnya. Jadi nggak hanya asal untuk memproduksi barang, tapi memproduksi barang itu sesuai dengan sasarannya. Jadi mengurangi biaya yang tidak penting. Mendorong loyalitas pelanggan. Oke, mendorong loyalitas berarti sama halnya memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga pelanggan itu bisa menjadi pelanggan setia atau pelanggan tetapnya PT Unilever. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa meningkatkan pendapatan. Jadi strategi ini atau strategi CRM ini yang digunakan ini adalah bisa membantu dari proses memahami kebutuhan pelanggan, kemudian mengendalikan biaya operasional yang nggak penting-penting, kemudian bisa menjadikan pelanggan itu setia terhadap PT Unilever, akhirnya bisa meningkatkan pendapatan, ya nggak sih? Semuanya itu lari ke PT Unilever. Dan biayanya juga bisa dikondisikan dengan baik. Jadi otomatis PT Unilever ini mempunyai keuntungan atau pendapatan yang bisa dibilang cukup besar. Ada sedikit tambahan bahwa dalam strategi CRM ini ternyata PT Unilever ini mempunyai satu perangkat perangkat lunak yang bernama Astute Solution Real Dialog, di mana ini membantu PT Unilever untuk lebih bisa mengontrol pesan, memberikan jawaban lebih cepat, dan bisa membuat PT Unilever ini mempunyai pengalaman yang lebih baik lagi, yaitu melalui perangkat lunak ini. Kemudian manfaat dari Astute Solution Real Dialog, yaitu untuk mendukung adanya strategi CRM ini, kemudian juga bisa meningkatkan customer dalam bidang linguistik, terus juga bisa menjadi sarana pengolahan data, pengumpulan dan pengolahan data di dalam PT Unilever. Oke guys, next ke selanjutnya yaitu strategi yang kedua, yaitu strategi IMC. IMC ini merupakan Integrated Marketing Communication. Jadi ini merupakan hubungan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau customer. Dan tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk memaksimalkan pesan atau brand yang lebih jelas, konsisten, kemudian memiliki dampak yang besar juga untuk customer. Guys, aku lanjutin lagi ya, karena tadi aku lagi kelas dan di jeda. Di sini aku akan menjelaskan lagi mengenai strategi IMC dan proses-prosesnya itu apa aja sih. Jadi yang pertama itu ada Analysis of Promotion Program Situation. Di sini mengenai analisis lingkungan, situasi atau target pasar. Jadi perusahaan itu akan menganalisis apa kelebihan dan kekurangan target pasar sehingga perusahaan ini bisa menemukan titik untuk solusi mengatasi kelemahan dan kelebihan ini. Yang kedua adanya Analysis of Communication Process, di mana di sini analisis yang bertujuan tentang
menyampaikan penggunaan IMC ini. Jadi perusahaan akan menyampaikan tujuan untuk menawarkan produk ini dan memberikan tanggapan kepada konsumen apakah ingin membeli produk ini apa enggak. Kemudian yang ketiga yaitu ada budget determination. Di sini berkaitan dengan menyusun budget. Jadi perusahaan itu akan menyiapkan semua anggaran, alokasi dananya dan memprioritaskan kira-kira dana apa aja yang dibutuhkan dan bisa menjadi transferasi ke divisi yang ada di dalam PT Unilever ini. Yang keempat ada analisis development IMC program. Di sini dia lebih ke mengkomunikasikan bagaimana sih pemasaran yang akan ditempuh selama proses produksi atau yang akan dilaksanakan. Yang kelima yaitu ada integrate and implement IMC strategi, di mana dalam tahap ini biasanya akan mengkombinasikan dengan marketing mix dan strategi produk iklan, kemudian upaya-upaya dalam suatu perusahaan untuk menjadi lebih mudah dikelola. Dan yang keenam yaitu ada monitoring, evaluasi dan kontrol atas IMC. Kontrol IMC program. Jadi di sini lebih ke mengevaluasi hasil kinerja pada karyawan yang terlibat pada program yang dijalankan ini, apakah sudah efektif apa belum. Ya kurang lebih seperti itu. Next. Sebenarnya udah selesai sih guys, apalagi next. Jadi kesimpulannya adalah ya PT Unilever ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien karena adanya sistem informasi yang udah aku jelaskan dari awal, yaitu ERP, kemudian business intelligence, dan dua strategi yang digunakan yaitu CRM dan yang terakhir ini adalah IMC. Jadi kurang lebih karena proses sistem informasi ini yang digunakan yang membuat PT Unilever ini akhirnya menjadi perusahaan yang besar, perusahaan konsumsi, barang konsumsi yang terbesar di dunia. Dia bisa memproduksi semua barang dari atas sampai bawah guys. Jadi ya itu karena memakai strategi atau sistem informasi ini. Dan aku rasa nggak hanya Unilever ya, mungkin perusahaan-perusahaan lain juga menggunakan sistem-sistem informasi ini. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan terkait dengan sistem informasi yang ada di PT Unilever. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentang penjelasan aku. Dan apabila ada teman-teman yang mungkin pemahamannya mengenai PT Unilever ini lebih banyak, bisa langsung ke kolom komentar untuk komentar aja ya guys, biar bisa menjadi pembelajaran dan edukasi ke semua teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebih seperti itu, aku mau pamit dulu, bye bye.